Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna dengan NIM 2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan analisis dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Kewirausaha sosial. Tentunya kita pernah mendengar dengan istilah wirausaha sosial. Istilah ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sosial itu berarti berkenaan secara langsung dan masyarakat. Maka wirausaha sosial sebagai wirausaha yang memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, bernilai bisnis, dan keuntungannya pasti menjadi pertanyaan besar. Istilah social entrepreneur atau biasa kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenal oleh seorang wirausahawan dunia yang bernama Bill Dragon sekitar tahun 1972. Seorang wirausahawan dunia yang bernama Bill Dragon sekitar tahun 1972. Beliau merupakan pendiri Ashoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial. Salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Jadi konteksnya adalah internasional sosial di seluruh dunia. D. Britton and Gretchen yang mendirikan Ashoka pada tahun 1980. Jadi pergerakan antara 702-80 memiliki apartemen waktu sekitar 8 karena dia terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Civil Rights Movement. Jadi dengan Civil Rights Movement ini, Ragtone Center mendefinisikan wirausaha sosial sebagai wirausaha sosial. Pendapat social entrepreneur actual than just give me fish or tips, memberikan ikan atau mengajarkan how to fish, bagaimana menangkap ikan. Jadi tingkat sosial di situ diartikan untuk mengajarkan, mendidik, bukan memberikan. Hello, they will not rest until they have revolution di seks industri, dan mata tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar berubah. Kemampuan masyarakat tersebut berubah menjadi sebuah industri menangkap ikan, bukan menghasilkan atau memberi daging ikan. Ciri-ciri tingkat belajarnya tinggi, tapi memang bule kalau kita belajar dari kecil kita memiliki persepsi yang berbeda. Kenapa bule itu seakan-akan sehingga dapat dilihat perbedaan paradigma mereka ketika sudah dewasa. Pada bayi kelihatan, misal bule saya pernah lihat langsung ketika memberikan anaknya yang masih sangat balita, berarti sekitar usia batita lah, 12 tahun ini bisa diberikan bulat dengan kulitnya. Kalau di Indonesia pisang diambil, dibuka, digerus, disuapin. Anak selamat tidak bersih.
enak dilihat orang tua. Puas efeknya, anak manja ketika ingin pisang, nangis. Ketika pisang ada, minta dibukain. Setelah dibuka, digrusin. Setelah grusin, kan berbeda efeknya dengan bule. Ya, umur 1 tahun, 2 bulan pisang diambilin, kemudian dikasih, kemudian dia obok oleh anak 5 menit pertama. 10 menit pertama ternyata agak lunak, ditekan-tekan lagi. Orang tua membiarkan membiarkan mereka, tidak takut kotor. Ya udah, kotor risiko punya anak baby itu, bahkan nanti dibersihkan. Tapi ternyata proses memberikan pisang membuat anak menjadi belajar prosesnya menjadi pendewasaan sejak dini. Tahu ada sesuatu di balik kulit pisang, tahu bahwa di dalam kulit pisang itu ada yang enak, tahu bahwa bisa dimakan, tahu kalau itu enak. Dan ternyata untuk sesuatu yang enak perlu perjuangan. Konteks yang dapat diterima dari mereka yaitu apa yang dialami oleh si anak, diobok-obok sampai 10 menit baru ternyata keluar titip. Ternyata ada baunya enak, ternyata manis, diobok-obok. Kemudian ditelan sebagian sampai pisangnya habis. Cuma satu anak menjadi kotor, bajunya menjadi kotor, lantainya menjadi kotor, acak-acakan. Tapi demi kotor, masih ingat nggak kalau tidak kotor ya nggak belajar dari kotor, mereka bisa memaknai kata bersih dari kotoran. Itulah dapat mendapatkan proses panjang tentang kebersihan, tentang nilai, tentang makna di belakang kulit pisang tadi yang ternyata bisa dimakan, sehat, enak, dibuka sampai habis. Sehingga berikutnya adalah ketika ada pisang, sekarang bukan mengobok-obok lagi, berjuang membuka kulit pisang, karena si anak paham ada sesuatu di belakang kulit pisang tersebut yang dapat dimakan. Itu wirausaha, cara membuat anak memiliki paradigma berpikir untuk berjuang ketika ingin mendapatkan sesuatu. Dan konsep ini ditawarkan oleh Bill Daggett Writers dalam konsep social entrepreneur The Will Not Press. Mereka tidak akan istirahat atau berhenti until they have revolution the switching industry. Orang begitu sayangnya kepada orang tua yang pada akhirnya membuat orang seperti main aja. Yang tingkat atau daya juangnya menjadi rendah. Ya, anak baby ketika belajar berenang itu dilempar saja ke kolam renang. Kenapa? Ada kemampuan si anak insya untuk mempertahankan hidup. Seorang orang tuanya menjaga bagaimana anak ini tetap bisa selamat. Dia tetap ada di dekat anak, tapi dia lihat proses perjuangan anak. Kalau orang timur nggak tega bagaimana anaknya berenang dipegangin, diinginkan kakinya digoyangin. Insya Allah ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa pelajari. Dan konsep wirausaha kenapa berkembang pesat di luar negeri, di Eropa, Eropa Barat sana, dan sudah berkembang sejak tahun 1897. Dan kita baru sekarang, jadi mereka memang lebih mumpuni karena kebiasaan hidup sesuai dengan konsep wirausaha itu sudah sejak dini diterapkan kepada anak-anak. Nah, dari cerita tersebut kita dapat belajar bahwa wirausaha sosial berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dengan social activity, bukan hanya kariti, tapi jauh lebih daripada itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan demi perubahan, kemampuan demi kemampuan, paradigma demi paradigma yang besar.
pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak dikasihkan tetapi berjuang melalui proses perjuangan itu. Jadi mereka menjadi industri dan mereka setiap untuk berjuang menjalankan kondisi-kondisi tadi yang diajarkan dalam konteks entrepreneur sosial atau social entrepreneur, sehingga mereka menjadi orang yang kelaparan, bukan menjadi orang yang kelaparan lagi, orang yang minta-minta lagi, tapi diajarkan bagaimana berjuang dan bertahan, yaitu konsep social entrepreneur atau wirausaha sosial. Jadi benar-benar pentingnya untuk membangun wirausaha, kemampuan usaha orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan skill itu orang-orang yang miskin kelas ekonomi bawah yang biasanya meminta tidak punya modal karena diajarkan ya dengan ekonomi paling bawah biasanya meminta tidak punya modal karena diajarkan ya dengan menggunakan mancing bukan ikannya. Kemudian dia berjuang mendapatkan ikan, bukan satu ikan didapat tapi ribuan, bukan hanya untuk sekedar makan tapi bisa dijual, bukan hanya untuk bertahan hidup tapi bisa memperkaya diri. Ya, Asia berkembang pada tahun 1990 itu melalui tangan Retail Drayton. Hanya karena terinspirasi dari Mahatma Gandhi di Civil Rights Movement tadi, istilah entrepreneur ini berkembang. Lebih jauh yang jelas, konsep kewirausahaan sosial ini berkembang di dunia dengan spektrum yang cukup luas, bahkan ke berbagai tokoh, misalnya Profesor Klaus Schwab, bukan Schwab-nya yang komplit, ya tidak tahu bacaannya ya Schwab, ya Klaus Commissaries for Economic Forum. Nah, yang didirikan oleh Foundation Score ini for Social Entrepreneur di tahun 1998 dan kemudian berkembang pula Muhammad Yunus dalam Inbar di tahun 1974. Asal muasalnya dasarnya selama satu dekade terakhir kewirausahaan sosial atau social entrepreneur ini tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang inovatif, pragmatis, visioner, dan memiliki jaringan yang sangat kuat. Maka menurut Nichols yang bukunya mengatakan bahwa ular tahun 2006 bahwa itu berkembang sangat pesat. Oleh siapa? Oleh mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi tadi, pemerhatian, orang-orang yang sangat inovatif. Kemudian Rahmat mereka melalang buana ke seluruh penjuru dunia untuk mengembangkan social entrepreneur dalam rangka pemikiran awalnya dalam mengentaskan kemiskinan. Hebat, luar biasa, dan yang jelas khusus untuk belajar mendalami wirausaha sosial banyak sekali pengertian makna-makna definisi kewirausahaan yang menggarap kerap kali memiliki perbedaan perspektif dan memahami wirausaha sosial, tapi yang dapat ditangkap adalah seperti yang dikembangkan oleh Bill Murray kemudian berkembang terus sampai ke sini yang melihatnya dari perspektif bisnis juga yang melihatnya dari perspektif sosial. Jadi meskipun sosial tetap saja ada nilai-nilai bisnisnya, tetapi cukup tinggi. Ada yang berusaha melihatnya secara berimbang antara sosial dengan bisnis. Nah, berikut beberapa definisi dari kewirausahaan sosial. Paling tidak untuk mengenali dan memahami konsep wirausaha sosial dari berbagai sumber-sumber bacaan. Yang pertama, wirausaha sosial merupakan menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini adalah orang-orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk menikah, kebutuhan yang tidak terpenuhi, di mana sistem kesejahteraan negara tidak akan
atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi asal muasalnya memang negara miskin ini yang dijadikan perhatian oleh mereka-mereka yang kreatif, yang punya jiwa sosial yang tinggi untuk mengembangkan sosial entrepreneur. Umumnya sumber daya itu berupa sumber daya manusia, materi atau uang, dan tempat. Jadi yang paling penting adalah SDM, materi, uang, tempat, dan menggunakan ketiganya untuk wilayah membuat perbedaan. Yang jelas menurut Taman Sony berpendapat Buster 1998 mengatakan wira usaha sosial merupakan pemecahan jalan dengan ide baru yang kuat yang mengombinasikan yang ada di dalamnya angan-angan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata, memiliki watak tetap kuat sehingga penuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Beberapa pendapat lain tentang sosial entrepreneur atau wirausaha sosial, sehingga nanti dapat dibandingkan satu atau pendapat yang lain. Berikut menyatakan bahwa wirausaha sosial merupakan seseorang yang berani mengambil risiko, mengambil tantangan, mengambil berbagai macam kondisi yang bisa membahayakan dan tingkat konsekuensinya sangat tinggi. Itu dianggap wajar atas nama orang-orang yang memiliki kemampuan. Sementara di tahun 98 juga menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen dilayani dari hasil yang dibuat. Jadi ini merupakan kerjasama dari banyak orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi melalui konstituen tertentu. Jadi fokusnya adalah pertanggungjawaban terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Dan terakhir, wirausaha sosial menurut Breakoff merupakan proses keterlibatan proses inovasi adaptasi pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar, kemudian memulai secara bersama-sama menunjukkan karya, bukan sekadar mimpi atau omongan. Maksudnya namanya social entrepreneur ya harus berani rugi dulu untuk kepentingan banyak orang. Kenapa? Karena setelah membuat orang lain yakin, membuat orang lain mampu berdiri di kaki sendiri, kemudian berkarya menghasilkan menjadi punya titik penghasilan, itu kepuasan batin yang luar biasa dari orang-orang yang bergerak di bidang wirausaha sosial atau social entrepreneur. Dari beberapa pendapat ahli yang telah dibaca dari sumber buku lainnya, ada 4 dari sekian yang dijadikan sebagai pelopor definisi dari social entrepreneur adalah pendapat yang diangkat oleh Div di tahun 1928, di mana ia mendefinisikan bahwa entrepreneur sosial merupakan aktivitas sosial inovatif dengan tujuan sosial pula, baik sektor swasta, private sektor maupun sektor non-profit atau non-profit sektor atau keduanya. Kombinasi antara private sektor dengan non-profit sektor yang jelas, keberagaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi yang dapat dijelaskan tadi memang menggabungkan berbagai pemahaman wirausaha sosial, tetapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial dari ragam definisi tersebut, sekaligus dapat melihat titik temu kewirausahaan sosial. Ternyata punya 4 elemen dari dasar elemen yang akan membangun struktur dari social entrepreneur. Yang pertama namanya adalah social value. Social value ini merupakan nilai sosial, lebih menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki fungsi yang kuat dalam menciptakan dan kemanfaatan dalam konteks sosial. Nilai sosial ini juga merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya masalah sosial terkait dengan ekonomi,
beserta dengan lingkungan kesehatan pendidikan yang ada di seluruh dunia. Maka kategori awalnya muncul di daerah-daerah atau negara-negara miskin itu dikembangkan sehingga mereka punya kekuatan untuk bertahan dan mengembangkan diri, untuk bertahan hidup maksudnya. Yang kedua yaitu civil society, kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat, yang mana masyarakat sipil, masyarakat setempat, masyarakat umum secara luas dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial yang ada. Jadi harus ada kerjasama dari seluruh masyarakat, satu persepsi yang sama, sehingga satu persepsi itu, satu pemikiran membuat dia menjadi satu kekuatan yang besar untuk ia membuka dan memulainya. Jadi yang paling berat di sini dalam kategori civil society membuat paradigma yang sama untuk keseluruhan masyarakat setempat yang ada di sana. Yang ketiga, innovation elemennya. Nah, karena tidak mungkin yang namanya wirausaha tanpa inovasi dasar, inovasi pada model bisnis. Namanya inovasi pada proses produksi, inovasi pada proses pemasaran, upaya penyelesaian masalah yang terjadi pada inovasi. Dalam kategori civil society membuat paradigma yang sama untuk keseluruhan masyarakat setempat yang ada di sana. Yang ketiga, innovation elemennya. Tidak mungkin yang namanya wirausaha tanpa inovasi dasar. Dari wirausaha adalah inovasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan bisnis, di mana inovasi dapat berupa inovasi pada model bisnis kah, namanya inovasi pada proses produksi, inovasi pada proses pemasaran, pada upaya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada inovasi SDM dan pemikiran serta paradigma dari pelaku-pelaku. Yang terakhir, elemen economic activity, kewirausahaan dan yang terakhir yaitu elemen economic activity, kewirausahaan sosial. Harusnya dapat membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Jadi dapat ditetapkan harus ada konsep yang menguntungkan dan tidak hanya murni sosial. Yang namanya kewirausahaan tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan, tapi fokusnya adalah kepentingan sosial atau masyarakat. Jadi di satu sisi membantu, sisi lain tetap untung, tidak dirugikan. Ya, sekedar ini terakhir di bagian dari elemen kewirausahaan sosial ini. Inilah sampai di sinilah pembahasan analisis dari video Bapak Dr. Anif Al-Kadi mengenai kewirausahaan sosial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.